Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Permatasari, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan NIM 1986206000135. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran digital berbasis Android yang berjudul Wuzaru atau Wujud Zat dan Perubahannya. Pada halaman pertama terdapat logo atau halaman judul, yaitu Wuzaru atau Wujud Zat dan Perubahannya, yang merupakan salah satu materi pada mata pelajaran IPA kelas 4 kurikulum Merdeka. Pada halaman utama ini terdapat satu tombol, yakni tombol mulai untuk memulai aplikasi. Kita mulai. Untuk halaman selanjutnya yakni ada halaman map. Pada halaman map berfungsi untuk meningkatkan keingintahuan siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa sebelum memulai pembelajaran, dan menarik perhatian siswa. Pada halaman selanjutnya yakni ada profil saya sebagai pengembang, lalu ada halaman petunjuk penggunaan media, yang mana pada halaman petunjuk penggunaan media terdapat penjelasan penggunaan media beserta tombol-tombol yang ada pada aplikasi tersebut. Selanjutnya yakni halaman capaian pembelajaran. Pada halaman ini terdapat 3 capaian pembelajaran, yakni 1. Karakteristik materi atau wujud zat, 2. Wujud materi atau zat, dan 3. Perubahan materi atau zat. Ditambah pula tombol silang atau X, yang mana ketika ditekan akan kembali ke halaman depan, yakni halaman tampilan awal. Kita mulai pada karakteristik materi. Pada halaman ini disajikan pertanyaan pemantik untuk mengajak siswa berpikir dahulu sebelum mereka mengenal materi yang akan dibahas, dan agar siswa paham kira-kira pelajaran ini akan membahas tentang apa. Yuk cari tahu. Selanjutnya halaman ini yakni penjelasan dari pertanyaan pemantik tadi. Di sini ada halaman apersepsi materi yang berguna untuk menanyakan kembali dan memotivasi siswa. Selanjutnya pada halaman karakteristik materi. Di sini dijelaskan materi atau wujud zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Ada tombol silang yang mana ketika ditekan akan kembali ke halaman capaian pembelajaran, dan ada 3 tombol, yakni tombol massa, volume, dan hubungan antara massa dan volume. Ketika ditekan akan mengarah ke halaman berikutnya. Sekarang kita tekan halaman massa. Untuk mengetahui apa itu massa, mari kita bermain mulai. Ada halaman map lagi.
Mulai. Nah, di sini anak-anak diajak untuk bermain. Permainan untuk sedikit mengajak anak-anak berpikir gambaran seperti apakah masa tersebut. Ayo membeli buah pisang. Jadi anak-anak diminta untuk menekan buah pisang. Sekarang saya tekan. Nah, ketika buah pisang dibawa ke timbangan akan turun. Yang berarti timbangan yang ada buah pisangnya terasa berat karena memiliki massa. Selanjutnya anak-anak diminta untuk berbelanja buah semangka. Nah, pada halaman ini dijelaskan mengapa timbangan itu ketika diletakkan benda, maka ada yang turun dan benda yang lebih ringan akan naik. Nah, di situ sudah dijelaskan. Anak-anak bisa membaca dengan sendiri. Pada halaman selanjutnya ada penjelasan dari apa itu massa. Jadi setelah anak-anak belajar dengan bermain tadi, dengan ilustrasi tadi, anak-anak akan dijelaskan mengenai apa itu massa. Nah, di sini ada tombol rumah atau home button yang mana ketika ditekan akan kembali ke menu awal, yaitu pada halaman karakteristik materi. Nah, selanjutnya ada volume. Untuk mengetahui apa itu mohon maaf, ini mungkin sedikit ada kesalahan teknis. Untuk mengetahui apa itu volume, mari berbelanja minuman. Anak-anak diajak untuk berbelanja, menekan air mineral, nah seperti ini. Untuk selanjutnya anak-anak diminta untuk membayar. Air mineralnya tadi dibayar, belanjaannya dibayar sama anak-anak. Selanjutnya masih di halaman permainan, namun di sini diberikan gambaran tentang apa itu volume dengan melihat pada jumlah volume pada botol atau minuman. Nah, setelah itu halaman selanjutnya yaitu penjelasan mengenai apa itu volume. Anak-anak bisa membaca sendiri nanti di aplikasi yang mereka miliki. Sekarang kembali ke hubungan antara massa dan volume. Nah, di sini hubungan antara massa dan volume terdapat ilustrasi alat ukur massa dan alat ukur volume serta penjelasan dari massa dan volume. Ada tombol rumah yang ketika ditekan akan mengarah ke halaman karakteristik materi. Karena halaman karakteristik materi sudah selesai, sekarang bisa kembali tombol silang ditekan dan kembali ke halaman capaian pembelajaran. Sekarang halaman capaian pembelajaran. Yang kedua ada tombol wujud materi. Nah, setelah
anak-anak memahami apa itu materi, anak-anak akan diajak untuk memahami macam-macam wujud materi. Kita lanjut. Nah, di sini wujud materi ada 3, yakni padat, cair, dan gas. Yang pertama padat. Masih di halaman map lagi. Nah, untuk mengetahui apa itu benda yang berwujud padat, anak-anak diajak untuk bermain. Permainannya yakni mengisi ruang tidur dengan benda padat. Benda padat yang dimaksud adalah benda padat apakah yang harusnya ada di kamar. Contohnya, apakah bathtub itu ada di kamar? Nah, ketika tidak salah, benda tersebut akan menolak untuk dipindahkan. Seperti ini contohnya. Ada jam dinding, ada lampu, tempat tidur. Nah, coba kita klik yang Magicom. Nah, tidak mau ternyata. Ada kelambu, mesin cuci. Nah, mesin cuci tidak mau ternyata. Ada pintu, meja belajar. Nah, seperti itu. Lanjut ke halaman berikutnya, yakni penjelasan dari apa sih benda padat itu, pengertian dari benda padat. Untuk selanjutnya, nah, setelah bayangan tadi, anak-anak dijelaskan lagi secara singkat tentang pengertian benda padat. Selanjutnya, apa sajakah karakteristik benda padat? Nah, yang pertama, ada bentuk dan volume benda padat. Itu tetap. Nah, di situ dijelaskan jika bentuk dan volume benda padat itu tetap dan diberikan ilustrasinya. Serta yang kedua, benda padat itu padat dan keras. Yang ketiga, benda padat dapat berubah jika diberi perlakuan khusus. Dan keempat, mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi anak-anak nanti bisa membaca dengan sendiri pada aplikasi mereka masing-masing. Setelah itu kita kembali ke kita klik home buttonnya, kembali ke halaman ini. Yang kita klik selanjutnya ada zat cair. Nah, seperti ini. Apa sajakah karakteristik benda cair? Nah, ini juga dijelaskan. Macam-macam karakteristik benda cair. Yang pertama, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kedua, benda cair menekan ke segala arah. Ketiga, benda cair selalu datar permukaannya. Dan keempat, bentuknya tidak tetap. Nah, seperti itu nanti anak-anak bisa melihat sendiri, membaca sendiri. Dan yang terakhir, air meresap melalui celah-celah sempit. Di sini anak-anak akan diajak bermain lagi, yakni mencari benda cair dan benda padat pada ruangan ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Contohnya pertama itu ada apa, yaitu sirup ternyata. Nah, diklik. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Setelah selesai, anak-anak bisa kembali lagi ke halaman ini, yakni bisa mengklik gas. Belum kita belajar tentang apa itu zat gas, anak-anak akan diajak terlebih dahulu untuk bermain. Nah, permainannya yakni anak-anak diminta untuk menekan balon. Nah, nanti balonnya bisa ditekan dan bisa meletus. Untuk halaman selanjutnya, yaitu penjelasan dari zat gas. Jadi setelah bermain, apakah anak-anak sudah paham apa itu zat gas? Nah, seperti itu nanti anak-anak bisa membaca sendiri.
Jadi seperti apakah benda zat gas itu? Dan halaman selanjutnya yakni halaman karakteristik dari zat gas. Seperti itu. Kita kembali ke halaman capaian pembelajaran. Sekarang tinggal satu capaian pembelajarannya, yakni perubahan materi. Nah, setelah mengenal wujud materi atau zat, anak-anak diajak mengenal perubahannya. Apa sih perubahan zat atau materi itu? Yakni ada berikut ini. Perubahan wujud zat ada 6. Ada melepaskan kalor dan memerlukan kalor. Bisa dilihat di ilustrasinya. Ketika memerlukan kalor, tanda panahnya berwarna merah, dan melepas kalor, tanda panahnya berwarna kuning. Pada halaman selanjutnya, yakni ada beberapa tombol perubahan wujud. Yang pertama, mencair. Kita klik mencair. Mengetahui apa itu? Mohon maaf, ini membeku. Nah, dibekukan. Setelah itu, setelah bermain tadi, anak-anak diberikan penjelasan apa arti membeku. Selanjutnya kembali ke halaman selanjutnya. Bentar. Cair, pahamilah ilustrasi berikut ini. Nah, selanjutnya anak-anak diminta untuk melihat ilustrasi mencair, yang mana es batu terkena suhu panas akan menjadi cair. Mencair atau perubahan wujud benda padat menjadi gas. Di sini akan dijelaskan pengertian dari mencair. Kita kembali ke halaman ini. Selanjutnya ada menguap. Mohon maaf, mengembun ini. Nah, mengembun, peristiwa perubahan wujud zat gas menjadi cair. Nah, selanjutnya ada menyublim. Ada ilustrasi dan penjelasannya. Lalu mengkristal dimulai, anak-anak juga dilihatkan seperti apakah ilustrasinya. Lalu dijelaskan apa pengertian dari mengkristal tersebut. Nah, untuk halaman terakhir, anak-anak diajak untuk berkelompok. Maksudnya bermain secara berkelompok. Nanti akan ada soal yang diberikan. Jika kalah, anak-anak bisa, misalnya tim A kalah, tim B menang. Nah, tim B bisa memberikan hadiah kepada tim A, yakni merusak balon udara tim A seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, setelah selesai, nah seperti ini soalnya. Contoh soal pertama yakni pengertian dari zat atau materi, seperti itu. Dan ini untuk halaman terakhir, yakni ucapan terima kasih. Semangat terus belajarnya ya. Kita kembali, kita silang tombolnya. Nah, kembali lagi ke halaman utama. Baik, terima kasih. Seperti itulah
presentasi dari penggunaan media pembelajaran Wuzaru atau wujud zat dan perubahannya. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS materi perubahan wujud atau wujud zat dan perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.